Ya, halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di Fragnesty Live, sesi diskusi interaktif bersama Amnesty International Indonesia. Saya Claudia Destianira. Kebetulan hari ini kita akan ngobrol bareng sama seorang relawan, seorang yang benar-benar terjun langsung untuk membantu para pengungsi Rohingya di Aceh Utara, Bang Hendra Kontras atau Bang Hendra Lauhan Kontras. Nah, kebetulan kita masih nunggu Bang Hendranya untuk join. Sebelumnya, teman-teman yang mau membantu pengungsi Rohingya untuk tetap memenuhi kebutuhan dasarnya, bisa juga isi petisi di bit.ly/bantu pengungsi Rohingya. Atau teman-teman bisa kunjungi Amnesty International Indonesia, kemudian klik link di bio kami. Jadi pada 24 Juni lalu, pengungsi Rohingya menepi di pesisir Lok Semawe, Aceh Utara. Ada sekitar 99 orang yang kemudian menepi di pantai Aceh. Dan awalnya mereka pemerintah sempat berkeberatan, tapi kemudian warga setempat menolong mereka. Bang Hendranya udah mau join nih teman-teman. Ya, selamat sore Bang Hendra atau Bang Lauhan nih Sore. panggilnya. Iya. Ya, Bang Lauhan Sore. aja ya. Lagi di mana nih Bang posisinya? Di Lok semua ya? Oh, oke. Oke teman-teman, jadi ini Bang Hendra Lauhan ini adalah koordinator Kontras Aceh ya Bang, yang langsung terjun membantu penyelamatan teman-teman pengungsi Rohingya. Nah, gimana nih Bang, awalnya pada hari Rabu 24 Juni kemarin kan sempat para pengungsi Rohingya, kemudian Polres Aceh Utara mengkonfirmasi adanya pengungsi Rohingya yang menepi. Nah, sebelumnya bisa cerita nggak Mas, gimana sih kondisi para pengungsi saat ini gitu? Kondisi pengungsi pada saat ini mereka sedang ditempatkan di bekas kantor imigrasi di Puntit, Aceh Utara. Oh, Puntit Kota Lok Semawe. Ya untuk kondisi bahan bantuan logistik dan sebagainya sampai saat ini sih sudah sangat melebihi, ya kan? Tapi tempatnya itu tidak terlalu bagus atau tidak terlalu layak karena itu sebuah aula besar yang sudah lama tidak digunakan sebenarnya, sehingga butuh kalau bisa ditempatkan di tempat yang lebih bagus dan nyaman. Oh, oke. Berarti saat ini mereka ditampung di mana ya Pak ya, Bang ya? Di bekas kantor imigrasi, Puntit itu ada sebuah tempat bekas kantor imigrasi yang sudah sangat lama tidak ditempatin oleh imigrasi dan sekarang digunakan untuk menampung 99 orang Rohingya yang ada di Kota Lusmau. Nah, kondisi tempat penampungannya saat ini seperti apa ya Bang? Kondisi tempat penampungan kayak sekarang ya mereka dipakai di sebuah gedung, pada sebuah gedung ada sekitar saya lupa 4 atau 3 kamar. Beberapa perempuan ditempatkan di dalam kamar, perempuan dan anak-anak mereka ditempatkan di dalam kamar, sedangkan laki-lakinya itu di sebuah aula besar. Hmm, oke. Itu kondisi Terus tempat penampungan sekarang. kalau spesifik kondisi kesehatan mereka gimana ya Bang? Kan kalau nggak salah udah berbulan-bulan mereka dalam pelayaran mencari tempat aman. Untuk kondisi kesehatan semuanya sekarang relatif membaik. Tadi baru juga tim medis dari Pemko Aceh Utara melalui Puskesmas, saya lupa Puskesmas apa, melakukan pemeriksaan kesehatan mereka. Cuman kondisinya ada 1 orang yang sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit karena kondisi diare dan mungkin dehidrasi pasca sangat lama mereka berada di atas kapal di tengah laut. 1 orang masih dirawat di rumah sakit Keserem Kota Lok Semawe. Kalau menurut keterangan pengungsi, mereka berapa lama ya Bang ada di laut selama ini? Sambil sebelum menepi di Aceh? Mereka menurut informasi yang kita temuin dari lapangan dari beberapa kawan-kawan yang kita ajak ngobrol karena terbatasan juga ya karena mereka bahasa Melayunya sangat terbatas dan kebanyakan bisa bahasa Rohingya. Menurut mereka, informasi yang kita dapat mereka sudah berada di keluar dari Kem Bangla itu dari Bangladesh itu sekitar tanggal 23-an. Oh, 23-an Februari mereka sudah berada di pantai menuju ke perairan dan baru kemarin sekitar tanggal berapa saya lupa sih, hari Rabu kemarin ditemukan oleh nelayan Asia. Dan kalau dihitung mungkin ada lebih kurang sekitar 4 bulan mereka berada di terombang ambing di tengah laut. berarti selama ini ada batasan komunikasi juga ya Bang ya? Ada hambatan komunikasi karena bahasa?
Ya, sebenarnya itu salah satu kendala juga kan batasan karena yang bisa berbahasa Melayu cuma beberapa orang di situ dan kita juga butuh lebih serius mendengar bahasa Melayunya karena agak sedikit dialeknya mungkin agak sedikit berbeda dengan dialek yang kita sering dengar biasanya. Oke. Kan sekarang lagi situasi pandemi juga ya Bang. Mungkin Aceh Utara juga menerapkan kebijakan social distancing gitu. Nah, bagaimana nih dengan kehadiran para pengungsi? Apakah ada protokol kesehatan yang kemudian dilakukan dan apakah mereka sudah dites? Dan bagaimana warga setempat menanggapi kedatangan para pengungsi Rohingya? Kalau untuk tes swab dan tes rapid test mereka sudah dilakukan. Alhamdulillah tidak ada satupun yang positif COVID, baik melalui rapid test ataupun melalui tes swab. Yang kedua, simpati warga terhadap mereka itu tinggi. Terbukti hari ini misalnya bantuan dari warga tidak pernah putus dan mengalir. Tadi siang saja pada saat saya mencoba mendatangi posko, saya melihat bantuan logistik makan siang itu sangat berlebih. Dan itu rutinitas sumbangan yang sangat intens terjadi di pengalaman ini sebenarnya dari tahun 2015 atau 2000 saya lupa 2012 atau 2013 mereka datang ke Aceh. Kalau dari segi bantuan logistik kita nggak perlu ragu sebenarnya kan, itu akan sangat melimpah. Tapi beberapa hal yang lain yang mesti dipersiapkan lebih serius. Oke. Kalau secara kronologis Bang mungkin bisa berbagi nih sama teman-teman. Gimana kronologinya awalnya penemuan pengungsi Rohingya di Laut Nosmawe Aceh Utara dan gimana posisi Mas Hendra sendiri saat itu? Saya waktu mendapat informasi tentang Rohingya itu masih di Banda Aceh. Masih di Banda Aceh, saya dapat hari Rabu. Mereka sudah berada di perairan Aceh. Oh, hari Kamis saya dapat informasinya. Kamis mereka sudah berada di perairan Aceh. Mereka sedang berada di Senedon. Diselamatkan oleh nelayan asal Aceh karena emang satu sisi hukum kebiasaan adat laut kita di Aceh adalah setiap orang yang terdampar ataupun punya kesusahan di laut itu wajib ditolong. Itu memang sebuah tradisi Aceh, tradisi adat laut Aceh yang mewajibkan mereka untuk diperhatikan dan ditolong. Setelah ditolong, yang saya dengar mereka para nelayan itu berkomunikasi dengan Panglima Laut yang ada di sini. Setelah itu baru ternyata punya sedikit polemik, ya kan? Punya sedikit polemik pada saat proses pendaratan karena ada pihak aparat keamanan yang mengatakan tidak usah mendarat dulu dan sebagainya. Tapi pertama berada di bukan Bayu, di Senedon. Dari Senedon kemudian ditarik ke Bayu. Dari Bayu baru mereka dibawa ke di Bayu pun mereka sempat tertahan selama semalam. Di malam Jumat itu mereka masih berada di laut. Besok sorenya oleh para warga Bayu yang juga berprofesi sebagai nelayan, mereka ditarik ke darat oleh warga dan diselamatin oleh warga ke darat. Baru kemudian datang para pihak dari IOM, dari imigrasi dan sebagainya mendata dan membawa mereka ke bekas kantor imigrasi di Punten. Gitu ya Bang. Terus sebenarnya kan selama ini beberapa negara-negara di Asia Tenggara sempat menolak bahkan mencegah kapal-kapal Rohingya untuk masuk ke wilayah mereka karena dengan alasan lagi pandemi dan mereka menerapkan kebijakan social distancing dan mungkin mereka takut adanya penambahan angka terinfeksi gitu, apalagi dengan ditambah datangnya orang-orang pengungsi dari Rohingya. Nah, tapi hebatnya warga lokal Aceh kemudian menerima mereka. Nah, bahkan saat pejabat atau Pemda masih ragu ya menerima mereka ya Bang. Nah, menurut Mas Hendra sendiri apa yang menyebabkan rasa solidaritas itu muncul di masyarakat setempat? Apa yang menyebabkan masyarakat Aceh mau nolong pengungsi Rohingya? Karena itu tadi yang saya katakan, karena proses adat kebiasaan laut Aceh, para nelayan itu apapun yang terjadi di tengah laut itu mereka wajib selamatkan. Siapapun itu tidak peduli dia etnis bangsa apa, agamanya apa, ya mereka wajib diselamatkan dulu ke darat. Hal itu yang mungkin yang mendorong solidaritas lebih tinggi dari Aceh. Karena terbukti misalnya 2015 Rohingya sangat banyak datang ke Aceh, sangat banyak mereka bisa ke Aceh karena persoalan itu. Pada saat semua negara menolak juga, Aceh yang menyambut dengan baik, positif. Tapi satu hal itu sebenarnya itu menjadi hal sebuah yang mesti dievaluasi dan saya nggak tahu apakah
ini akan menjadi pola baru atau tidak nanti ke depan. Karena kalau kita lihat Rohingya hadir di Aceh ataupun para pengungsi yang disebut manusia perahu itu hadir ke Aceh, itu siklusnya sudah ada tuh. Apakah 2 tahun atau 3 tahun sekali mereka pasti akan nyampe ke Aceh. Ini yang mesti dicek. Ada faktor apa yang mesti, saya nggak tahu apakah faktor angin atau faktor kerusakan bot dan sebagainya, itu mesti dipedalam lebih dalam lagi. Jangan sampai pola-pola ini dengan niatan kemanusiaan itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak punya tanggung jawab untuk menggunakan ini menjadi supplier baru. Kita tahu kasus-kasus human trafficking, kasus people smuggling itu sangat banyak terjadi di proses-proses seperti ini. Yang kita berharap, tapi sebelum masuk ke tahapan itu adalah semua orang yang sampai ke sebuah daratan itu wajib kita lindungi dulu, wajib kita penuhi hak asasinya, hak dasarnya, baru setelah itu kita masuk ke tahapan yang selanjutnya setelah tahapan emergensi selesai. Saya rasa kita tidak cukup hanya merespon emergensi, tapi harus melihat ini. Ya, Bang Hendra, sepertinya sinyalnya kurang bagus. Jadi buat pemberitahuan itu terus ini kan terus-terusan berulang nih. Setiap berapa tahun sekali ini terus-terusan berulang. Dan ini khawatir kita menjadi pola yang bisa dimanfaatkan oleh para pihak. Ya, Bang, mungkin tadi menarik ya, ada penemuan bahwa sebenarnya sudah beberapa kali pengungsi Rohingya kemudian datang ke Aceh. Dan ada katanya kita juga harus melindungi mereka dari berbagai kasus-kasus seperti eksploitasi maupun human trafficking. Nah, sebenarnya pernah terjadi nggak sih Bang itu selama ini? Sampai sejauh ini belum ada riset atau belum ada pembuktian yang bisa membuktikan itu terjadi. Walaupun kecurigaannya banyak. Tapi karena tidak ada bukti ilmiah, tidak ada yang serius mendorong itu sehingga bisa menjadi proses yang bisa diselidiki lebih atau diinvestigasi lebih dalam, sehingga ini hanya menjadi sebuah isu, sebuah wacana yang tidak pernah terverifikasi secara baik. Saya rasa kedatangan kali ini harus menjadi proses awal untuk kita mengevaluasi itu. Benar. Termasuk pemerintah Aceh, tadi saya bilang, bukan artian ini juga menjadi alasan kita untuk ke depan untuk menolak siapapun yang datang ya, Rohingya atau siapapun pengungsi internasional yang datang, tapi ini hanya untuk menjadi bahan atau menjadi sebuah analisis kajian kita, sehingga kita bisa melihat ini lebih dalam seperti apa proses penyelamatan terhadap refugi ini. Ya, betul. Saat mereka berhasil menepi, bagaimana respon orang-orang Rohingya sendiri, Bang? Respon mereka variatif, ada yang senang, ada yang mereka was-was dan sebagainya seperti apa. Tapi saya tidak mengamati langsung proses mereka menepi, karena saya 2 hari setelah kejadian tim saya baru ada di Lok Sumawe, karena pada saat kita berada mereka sudah ada di di tempat penampungan sementara di Puntun. Oke. Jadi kita nggak bisa meraba-raba seperti apa apakah mereka senang atau tidak, tapi kita belum pernah sampai sejauh itu mempertanyakan ke mereka. Karena yang bisa kita pastikan adalah tujuan mereka sebenarnya bukan ke Indonesia. Tujuan mereka itu ada ke Malaysia, ada ke Australia, dan kenapa bisa terdampar ke Indonesia ini mesti dipertegas lebih dalam kenapa penyebab itu bisa terjadi. Artian apapun alasan, semua orang yang tiba itu wajib diterima, tapi persoalan yang lain itu mesti dipikirkan seperti apa solusinya. Ya, oke Bang. Selama kemudian orang-orang Rohingya kemudian menepi di Aceh, apakah mereka kemudian secara pribadi gitu menceritakan pengalaman mereka atau kejadian-kejadian yang mereka alami selama di laut, bagaimana cara mereka bertahan hidup gitu ke relawan-relawan yang berada di sana, atau kepada Bang Hendra langsung? Saya sempat menemui mereka mengatakan mereka mempunyai stok makanan awal yang cukup pada saat mereka melakukan persiapan untuk melakukan perjalanan. Ya, tapi yang di tengah jalan ya pasti akan ada kendala-kendala, sehingga mereka biasanya menyediakan stok makanan untuk 1 atau 2 bulan. Di bulan ketiga itu sudah pasti pada kehabisan stok makanan, sehingga mereka bertahan hidup. Itu menurut informasi yang saya dengar dari kawan-kawan Rohingya, kepada para pelintas yang kebutuhan melintas di laut lepas itu ada yang memberikan mereka makan, memberikan mereka bantuan logistik dan sebagainya.
Dan di luar itu juga terjadi proses penyiksaan terhadap mereka yang dilakukan oleh tekong-tekong itu. Tekong ini kan orang yang mengelola bot itu. Mok atau bahasa yang mereka sebut bahasa yang mereka sebut mok, itu orang yang mengelola bot, tekong dan sebagainya itu terjadi beberapa penyiksaan. Saya dapat itu dari 2 orang. Saya dalam rombongan ini menurut informasi yang kita dapat dari salah satu kawan-kawan relawan atau Rohingya yang ada di situ, dalam rombongan itu sempat meninggal beberapa orang. Cuman angka pastinya kita belum dapat, tapi prediksi mereka itu antara 10 sampai 15 orang ada dalam rombongan mereka meninggal. Dan salah satunya itu anak umur 2 tahun. Anak umur 2 tahun karena apa tuh Bang? Kurang gizi atau? Karena kelaparan, karena penyiksaan yang terjadi di dalam dan sebagainya, itu sangat tinggi angka itu. Jadi memang banyak terjadi praktik pelanggaran HAM ya Bang, banyak penyiksaan yang menyebabkan mereka harus kemudian berlayar. Ya sebenarnya kalau kita lihat satu sisi, Rohingya ini kan memang dari awal mereka dari sejak negara mereka sudah mengalami proses pelanggaran HAM. Salah satu hak yang mereka yang dilanggar yang inilah mereka nggak diakui sebagai salah satu suku atau warga negara dari Myanmar. Secara konstitusi kan masih bermasalah. Belum lagi hak atas pendidikan mereka, hak akses mereka atas kebebasan dan sebagainya masih tetap bermasalah. Karena saya yakin kalau mereka punya kebebasan hidup di negerinya, pasti mereka tidak akan memilih menjadi manusia perahu atau memilih diri menjadi imigran di mana-mana pun. Karena kondisi keamanan dalam negeri mereka sendiri itu punya sebuah permasalahan yang mesti diselesaikan sehingga ini tidak terjadi lagi proses manusia perahu. Dan saya sangat yakin ini masih banyak mereka kok di tengah laut. Apakah kemudian pengungsi Rohingya yang berhasil menepi di Aceh kemudian memberitahu ada berapa jumlah mereka yang masih berlayar? Apakah mereka berangkat bersama-sama terus mencari atau gimana Bang? Mereka tidak memberikan informasi itu, tapi mengatakan mereka ada kapal besar ada beberapa kapal besar masih di tengah laut, tapi mereka tidak menyebutkan jumlahnya seperti apa. Okay. Kemudian kan akhirnya warga lokal, pemerintah hingga organisasi masyarakat sipil kemudian turun untuk membantu bersolidaritas terhadap penderitaan orang-orang Rohingya. Selama ini bantuan apa aja sih Bang yang udah diterima dan apa saja yang masih diperlukan di sana? Kalau untuk bantuan logistik saya rasa sudah hampir memadai ya. Artinya kebutuhan pokok makan sehari 3 kali, kebutuhan baju layak pakai itu sudah sangat memadai saya rasa. Tapi saya nggak tahu apakah kayak seperti bantuan untuk pemulihan traumatik. Ya, Bang Hendra. Ya, Bang Hendra bisa dengar suara saya? Laki dewasanya hanya 17 orang, selebihnya adalah perempuan dan anak-anak dari 99 orang itu. Jadi memang didominasi sama anak-anak dan perempuan ya Bang? Ya, makanya didominasi anak-anak perempuan, maka saya bilang pendekatan secara psikologis, edukasi psikologi itu menjadi keluarga dalam rombongan itu. Tapi mereka menjadi anak-anak yang lepas seperti itulah, tidak punya sandaran keluarga yang ini mesti dipikirkan seperti apa proses pendampingannya. Oke. Akhirnya berarti sekarang yang menepi tanpa wali tapi tetap bersama dengan pengungsi yang lain ya Bang? Gimana? Anak-anak yang tidak ada walinya kemudian tapi tetap sekarang maksudnya diasuh bersama dengan pengungsi Rohingya yang lainnya? Ya, mereka tetap berada di tempat penampungan sementara itu dan tetap berada bersama Rohingya dewasa yang lain. Oke. Kemudian meski awalnya keberatan kan pada tanggal 26 Juni kemarin, kemudian pemerintah pusat RI memberikan statement kalau misalnya mereka akan menyediakan kebutuhan pokok dan penampungan sementara sehingga pelayanan kesehatan untuk pengungsi Rohingya. Nah, bagaimana sih Bang pemerintah setempat sendiri, Pemda Aceh, kemudian merespon menepinya pengungsi Rohingya? Kalau saya lihat sejauh ini cuma ada respon dari kita amatin di lapangan, baik pemberitaan media, cuma ada respon secara positif dan tegas secara langsung adalah dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan pemerintah Kabupaten Semawe. Maka dari pemerintah pusat kita sampai sejauh ini belum melihat ada respon itu, kecuali mungkin pihak imigrasi atau Kumham yang sudah turun untuk melakukan pendataan karena melalui imigrasi. Tapi proses yang lain, bantuan bantuan sosial atau melalui Kemenlu dan sebagainya itu sampai ini belum ada, setahu saya.
Nah, begitu juga dengan pemerintah Aceh, sampai sejauh ini itu belum ada langkah-langkah konkret yang dirumuskan oleh pemerintah Aceh dalam proses penanganan Rohingya. Padahal seharusnya pemerintah Aceh sudah melakukan proses penanganan ini dan sudah punya protokol sendiri. Karena kita Aceh ini sebuah daerah yang sering sekali didatangi oleh kawan-kawan Rohingya itu tadi. Oh, berarti memang selama ini yang banyak aktif itu memang warga setempat dan organisasi masyarakat sipil ya, Bang. Pemerintah sendiri belum terlalu terlihat. Pemerintah kabupaten atau kota yang tepat didatanginya itu terlihat hadir. Tapi Nah, ini pusat pemerintah belum ya? kota Los Mawai sudah membentuk satgas untuk penanganan mereka yang diketuai oleh kepala dinas sosial, kan pemerintah Aceh Utara juga terlibat di awal-awal pertama, tapi pemerintah Aceh yang sama sekali belum terlihat. Oke. Pas Tadi sejauh yang ini Bang gitu. Hendra bilang, ya. Tadi yang Bang Hendra bilang menarik, bukan hanya penyelamatan tapi juga mungkin ada transisi ya, ada strategi selanjutnya untuk mengatasi krisis pengungsi ini. Nah, upaya Ya apa itu yang saja mesti sih yang dicari. sebenarnya udah direncanakan oleh pihak-pihak yang membantu krisis ini seperti pemerintah, warga setempat, hingga organisasi masyarakat sipil, ataukah upaya-upaya itu kemudian masih dibicarakan bersama-sama baiknya seperti apa? Kalau pertemuan-pertemuan ada beberapa kali, tapi saya nggak mengikuti detail pertemuan apa, outputnya seperti apa. Tapi yang jelas emang ini adalah harus tarik napas panjang ya. Ya. Kawan-kawan Rohingya di sini pasti akan sangat lama dan akan sangat panjang, sehingga mesti dipikirkan seperti apa energi mereka di sini, termasuk jangan sampai mereka menjadi bosan di sini sehingga terakhir melarikan diri. Itu pengalaman beberapa kali tahun 2018 misalnya, Rohingya itu akhirnya melarikan diri dari camp-camp dari tempat penampungan yang ada di. Tapi yang satu sisi mesti kita apresiasi adalah pendekatan yang dilakukan Aceh sekarang lah bukan pendekatan secara rutinim atau pendekatan secara rumah deteksi imigrasi, tapi pendekatan camp itu menjadi menarik. Kalau pendekatan rumah imigrasi kan lebih ketat, lebih polanya lebih diambil alih oleh negara dan sebagainya. Tapi ini ada pelibatan masyarakat sipil itu menjadi lebih menarik dalam proses penanganan refugi ini. Oh iya, bedanya pendekatan rutinim tadi dengan sekarang apa ya, Bang? Kok rutinim kan pendekatannya akan lebih ketat, lebih dikontrol, pelibatan masyarakat sipilnya kecil. Tapi kok pendekatan camp dari awal kan pemerintah daerah itu sudah bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, terutama organisasi masyarakat sipil yang fokus terhadap isu Rohingya atau isu refugi. Oke. Bang, tadi menarik juga bahwa sebenarnya ini bukan pertama kalinya pengungsi Rohingya menepi di Aceh. Selama ini pengungsi-pengungsi yang kemudian berhasil menepi di Aceh itu, kemudian apakah mereka melanjutkan hidup di sana atau mereka kemudian dengan sukarela kembali atau mungkin mencari tempat suaka yang lain? Ya, beberapa emang ada pasca dari Aceh itu beberapa ditempatkan di Medan, di Rudinim Belawan Medan di Walking Glacier. Beberapa yang ada juga yang melarikan diri. Dan ini makanya saya bilang tadi ini mesti dilakukan sebuah pendalaman kenapa pola penanganan seperti ini dan kenapa mereka hadir di Aceh. Karena kita ketemu juga ada beberapa kasus yang walaupun ditampung di Aceh mereka melarikan diri sehingga ada yang ke Malaysia, ada yang ke mana-mana. Tapi makanya saya bilang tadi ini yang mesti diperdalam, mesti diteliti lagi siapa pola-pola penanganannya, atau emang mereka punya targetan yang lain hadir di Aceh. Jadi penyebabnya sebenarnya belum jelas sih, Bang, kenapa kemudian datang kemudian terus melarikan diri ke tempat lainnya. Ya itu saya sampai hari ini belum mengetahui. Misalnya mereka tiba-tiba mereka hadir di Aceh, bisa ada beberapa nanti yang melarikan diri atau kabur. Dan ini mesti makanya saya bilang tadi itu mesti dicek supaya ini tidak menjadi bagian daripada human trafficking atau people smuggling. Ya. Selama ini kan beberapa sumber terus menyatakan masih banyak kapal-kapal Rohingya yang lain terombang-ambing di laut. Apakah ada rencana untuk membantu pengungsi Rohingya yang masih belum menepi? Kalau itu sih kita nggak bisa menjawab apakah ada rencana untuk membantu. Tapi yang jelas secara hukum adat laut kita, setiap orang yang punya kesusahan di laut itu pasti akan diterima dan pasti akan diambil oleh nelayan kita. Itu memang hukum adat laut kita.
Belum lagi emang sebuah adat Aceh adalah setiap tamu yang hadir itu bagian daripada pembelian jamet. Tamu yang hadir itu mesti dihormati, disantuni dan sebagainya. Ya. Oke. Pemerintah pusat RI kemudian kan menyatakan akan juga membantu menginisiasi dialog regional supaya kondisi di tempat asal mereka di Rakhine State lebih kondusif supaya akhirnya orang Rohingya bisa dengan sukarela kembali dengan aman dan bermartabat ke wilayah asalnya. Kalau menurut Bang Hendra sendiri, bagaimana sih seharusnya respon pemerintah pusat maupun daerah dalam membantu menangani krisis pengungsi ini? Kalau saya sih memang sangat berharap pemerintah Indonesia itu sebagai salah satu anggota Dewan Keamanan, Dewan Hak Asasi Manusia itu mengambil peran terhadap itu. Indonesia kan hari ini anggota Dewan HAM PBB, anggota Dewan Ekonomi Ekosop PBB, seharusnya mengambil peran untuk proses penyelesaian pelanggaran HAM di Asia Tenggara. Seharusnya mengambil peran. Indonesia melalui kementeriannya atau melalui diplomasinya bisa mendesak Myanmar untuk menyelesaikan Myanmar. Konflik-konflik yang ada di Asia Tenggara ini melalui pendekatan dialog, bukan pendekatan keamanan. Ya, betul. Selama ini kan proses penyelesaian konflik di Rohingya, di Thailand Selatan, itu semuanya menggunakan pola-pola pendekatan keamanan, bukan pola-pola pendekatan diplomatik dan dialogis. Ya, betul. Saya rasa emang peran ini harus diambil oleh Kemenlu, terutama Kemenlu atau Duta Besar Indonesia untuk Myanmar atau Duta Indonesia untuk PBB, harus memperbanyak kampanye situasi Asia Tenggara menjadi lebih kondusif dan lebih aman dan berkurang. Saya tidak akan bilang pelanggaran hak asasi manusia itu akan hilang ya, tapi berkurang minimal. Itu harus menjadi perhatian konsen Indonesia. Tapi di tengah kondisi Indonesia yang seperti ini, saya merasa kecil peluang itu akan diambil oleh Indonesia. Benar. Kalau selama ini Bang, apakah udah ada inisiatif dialog dari Kemlu atau dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten Aceh? Saya belum tahu, sampai sejauh ini yang saya dapat informasi belum ada perwakilan dari nasional yang hadir di Indonesia di luar Kementerian Hukum dan HAM ya. Mungkin Kementerian Hukum dan HAM kan karena punya dirjen imigrasi ada kepentingan dengan keimigrasian dan sebagainya, tapi di luar itu saya nggak melihat. Maka saya bilang pendekatan terhadap penyelesaian Rohingya itu tidak bisa dilakukan secara pendekatan keamanan, harus pendekatan dialogis dan sebagainya. Yang salah satu yang mesti dilakukan adalah saya mendesak Myanmar untuk mengakui Rohingya sebagai salah satu etnis atau ras yang ada di Myanmar. Ya, ras ada suku yang ada di provinsi Rakhine ya. Betul. Terus Bang, apa rencana koalisi organisasi masyarakat sipil di sana, utamanya mungkin Kontras Aceh gitu, untuk mengatasi krisis ini? Apakah fokus ke penyelamatan dulu atau nanti bakal bangun dialog dengan para pemangku kebijakan gitu? Mungkin untuk satu minggu atau paling lama sebulan nih itu akan dilakukan proses emergency respon dulu, dan Aceh Kota Lo Semai pun sudah menetapkan sebulan untuk proses emergency respon terhadap Rohingya. Yang paling sebulan ini ya proses emergency respon dulu lah. Oke, benar Bang. Mungkin itu aja yang hari ini akan aku tanyakan. Mungkin Bang Hendra Bang Lawan ada yang mau disampaikan untuk kawan-kawan yang menonton sesi live hari ini? Saya rasa itu sih yang paling penting. Saya mengatakan ini semuanya lah murni kemanusiaan yang harus kita lihat. Siapapun dia, apapun agama, apapun suku, apapun rasnya, semua yang bahasa tertindas itu harus kita lindungi, dan itu menjadi sebuah perhatian kita. Dan Aceh saya rasa Aceh tetap menerima, akan tetap terbuka terhadap kehadiran kawan-kawan refugi selama mereka diselamatkan oleh nelayan Aceh. Di sisi yang lain yang saya mau katakan, pemerintah terutama aparat penegak hukum atau negara juga harus melindungi terhadap nelayan-nelayan yang menyelamatkan mereka. Jangan sampai nelayan-nelayan yang menyelamatkan mereka dianggap mengganggu proses stabilitas negara, diperiksa, diinterogasi dan sebagainya. Terutama saya berharap 3 nelayan yang sudah melakukan proses penyelamatan atas nama kemanusiaan itu harus dianggap sebagai pahlawan kemanusiaan. Hak-hak mereka harus dilindungi, mereka harus lebih dihargai. Jangan sampai mereka merasa terintimidasi, diteror sehingga mereka ketakutan.
Betul. Ini yang mesti dipikirkan juga. Saya rasa Amnesty yang sebagai sebuah lembaga, selain lembaga kampanye dan advokasi hak asasi manusia, penting untuk memikirkan selain keselamatan Rohingya, untuk bersama-sama kita berkontribusi terkait dengan memikirkan tiga nelayan yang menyelamatkan Rohingya itu seperti apa kondisinya hari ini. Dan hari ini mereka yang luput dari perhatian orang, kita semua fokus ke Rohingya. Saya rasa tidak bisa seperti itu karena tiga orang ini juga manusia yang mesti diperhatikan hak asasi manusianya supaya ada terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap mereka. Apakah Ya, tiga nelayan misalnya, ini mengalami intimidasi juga, Bang? saya sampai sekarang belum bisa berkomunikasi dengan ketiga nelayan itu, dan saya juga sudah coba melakukan koordinasi dengan beberapa jaringan kita yang kita miliki supaya kita bisa berkomunikasi dengan ketiga nelayan itu, tapi sampai sekarang saya belum bisa berkomunikasi dengan tiga nelayan tersebut. Walaupun saya mendengar desas-desus, tapi saya tidak bisa mengatakan karena saya belum bisa memverifikasi informasi secara kebenaran, sehingga saya tidak bisa mengatakan ini sebuah informasi yang valid. Jadi masih indikasi ya, Bang, adanya kekhawatiran adanya intimidasi terhadap para nelayan yang Kekhawatiran, ya, kekhawatiran saya semoga ini mereka tidak dalam proses teror dan terintimidasi karena menyelamatkan kawan-kawan Rohingya. Ya, benar. Luar biasa, memang mungkin bukan hanya nasibnya para pengungsi Rohingya juga, tapi benar-benar semua pihak-pihak yang terlibat dalam membantu mereka dan membela HAM juga harus kita tetap perhatikan bagaimana nasibnya. Gitu. Tiga nelayan itu adalah bagian daripada pembela HAM atau bagian dari human rights defender yang wajib dilindungi hari ini. Ya, betul. Oke, terima kasih banyak Bang Hendra untuk laporan dan diskusinya hari ini. Semoga kondisi di sana bisa semakin kondusif dan Amin. terima kasih juga teman-teman udah menonton. Untuk teman-teman yang mau membantu mendesak pemerintah untuk kemudian benar-benar memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya di Aceh, kemudian juga melindungi HAM, para pembela HAM di Aceh, dan juga menginisiasi dialog regional supaya kemudian krisis di Myanmar bisa selesai. Teman-teman bisa isi petisi di bit.ly/bantu pengungsi Rohingya, atau teman-teman bisa kunjungi bio Amnesty International Indonesia. Terima kasih Bang Lohan sekali lagi. Mungkin saya akan akhiri sesi ini. Ya, nanti tunggu update dari Amnesty International Indonesia selanjutnya untuk tetap membantu dan bersolidaritas untuk pengungsi Rohingya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.